begini juga kan, tapi pas SMP juga itu bisa dibilang bisa tahu kita ini bisa tahu tidak bagaimana sih tuan prestasi ta di SMP begitu. Prestasi sih maksudnya karena perhitungan kelas ketika itu menurut hafalan. Wah. Tapi anak-anak menurut hafalannya juga ya berbanding lurus dengan prestasinya. Alhamdulillah saya juga termasuk lah salah satunya. Berarti aman nih? Aman. Tidak jadi bilang di belakang gitu. Tapi kemudian juga nama aku di pas naik kelas 3 nomor 2 begitu. Dulu lagi ini ini nakal terus kak. Memang nakal terus kak. Nakal terus hafalanku. Bagus begitu saudara dulu ya. Iya. Dia doi bahkan ketika ngigo Al-Quran pak. Ya Allah. Serius kak. Jadi tidur Al-Quran. Bukan. Bagaimana kan? Ngomong ngapa ngedolan nih? Ya Allah. Ngigona dia Al-Quran. Sedang kita ngigo itu masih apa? Saya kusambung ya bro. Tapi pas UN ada cerita unik. Nah ini sebenarnya di Sanawiyah, bukan Sanawiyah. Jadi itu di Mangkosok dulu kita ada kayak di Teskio gitu. Jadi namanya Salafiyah Wusta. Salafiyah Wusta itu jadi angkatanku ini anak 012 di yang Salafiyah Wusta itu alumni pertama dan terakhir pak. Iya serius. Setelahnya itu berubah nama lagi jadi SMPDD. Muji Mustaqim. Banyak di sini liatin kok. Dulla, Atarapip, Akmal, Kumis, semuanya itu liatin kok. Anak Salafiyah semua. Kalau mau dilihat ya anak Salafiyah sih yang lebih banyak di sini pas angkatanku 012. Nah lucunya kita itu pas ujian nasional, jadi kita mak bundal nama itu sehari sebelum ujian. Iya. Kenapa? Jadi misal ujian besok toh, besok. Jadi mak bundal mentom bikin nama sebelumnya. Siang-siang pergi bikin mak bundal nama. Nah itu waktu saya kan juga termasuk apa ya? Dari dulu suka otomotif apa segala macam tuh balap-balapan lah tuh. Nah suka kak ada motornya mahasiswa dekat-dekat asramaku Fish Air itu waktu suka kalau pergi tarik-tarikan begitu saya joki apa segala macam tuh. Nah ini lucunya cilaka sehari sebelum ujian nasional ada motornya temanku Sogong SP itu waktu Topleng lumayan racing juga. Pergi ya tes drag di Boronce itu waktu baru ini yang kugandeng juga lucu sekali Yahya itu tadi yang didapat merokok. Yang didapat merokok itu tadi yang Yahya setiap ada masalah ada lagi. Ada setan lah. Balakannya. Padahal setan yang tidak ada situ. Iya. Nah itu sama kayak Yahya tes drag begitu. Dia kompai kak sebenarnya apa aja tes drag. Nah, aku tes min drag tuh perkat Boronce. Nah itu di Boronce berpasir ki. Ada itu kalau naik motor ki bunyi pasir itu tuh bermasalah aspal bem pak. Ya Allah. Paham aspal bem? Iya. Yang jarang-jarang kayak batu semua itu. Nah pas ku belok itu waktu kurang ngajar ke setan Yahya. Nah tindis kak. Dia di belakang Iya di belakangnya. Jatuh mak. Sampai sekarang ini kayak bekas daging. Kayak bekas daging sini semua tanganku. Kakiku. Pada saat UN itu. Sehari sebelum UN. Ya Allah. Sehari sebelum UN. Kayak tangan lagi dipakai tangan ini lagi. Jadi waktu ku kono mak bundal-bundal itu ada pelapisnya begini. Jadi mak bundal begini kak. Baru ada lebih lucu nah. Yang paling parah luka itu saya. Yahya itu di sini sedikit sekali menangis kayak Yahya ingat sekali itu sampai sekarang sih dendam kayak sini jilukan atau bilang kau bawa motor nggak bisa makainya karena luka sekali di sini berdarah semua sampai pahaku apa astagfirullah kakiku itu di lututku itu 2 hari ternyata batu di dalam aku kira apa keras ini 2 hari baru keluar masuk batu ya Allah. Mungkin itu Yahya bilang kau bawa motor bro nggak bisa saya bawa motor menangis ki mati luka dalam kayaknya anak-anak lama-lama oke pak saya bawa motor pasku sampai dekat asrama memikus kembali motor anak-anak cuma itu motor kan tidak ada apa-apa alhamdulillah tidak lecet di anu aja di stirna di ujung-ujung stirna lepas di ujung-ujung stirna karena ndak lepas ada itu tak gores sedikit karena langsung kuangkat begini jadi kustorji anuku di aspal ini kustorji langsung kuangkat lagi hafalan bentuk Allah aku. Iya serius kayak ada kayak bentuk-bentuk lukaku dulu tapi sekarang enggak nih. Tidak ada. Nah itu Yahya kusuruh. Pas ku sampai di situ di rumah untuk store motor toh. Kenapa nggak mau ku bawa motor? Nah bisa kak. Datang kan di koplen cilakai ya. Nggak tahu ku bawa koplen cilakai. Masuk kenapa nggak bilang ku dari awal? Baru ketawa ki setan. Ada anak-anak banyak semua toh.
Pasna di depanku. Iya. Menangis. Dibilang luka dalam ini dong. Kira luka dalam, bilang mati menjana anak. Ujung-ujungnya? Tidak ada sama lupa sekali. Baru anak itu lucuna, langsung kopi bede, nataro. Langsung kopi nak. Memang bagus kayaknya kopi. Minyak rem bagus. Minyak rem. Jadi itu kopi. Ada memang kopi. Bagus rasanya rem. Itu Pak sebelum ujian nasional itu. Sebelum ujian nasional di kota-kota dengan tangan yang cedera begitu. Yahya di sana masih ketawa-ketawa. Saya tangan. Astaga. Jadi itu hal yang paling menarik deh. Iya. Ujian nasional dan hasilnya alhamdulillah. Kan kita ya mohon maaf ini untuk Salafiyah Wusta, kita paket B kayaknya itu waktu. Paket B kalau bukan paket C deh ijazah, paket B kayaknya, paket B. Paket B. Iya, nah sambil lulus semua lah paket B. Sama aja bilang kayak mengulang gitu toh. Siap. Karena diteski sih istilahnya di situ. Maksudnya apakah cocok aja untuk dimasukkan ternyata tidak cocok. Nah, berubah nama ketika saya tamat jadi SMP DDI. Oke. Terus setelah ujian masuk mini SMA. Kan? Masuk SMA apakah itu kayak biasa-biasa saja dari kayak enggak sama sekali sama SMP atau beda sekali? Asli nami sih. Di situ preman sekali. Bukan preman sekali maksudnya aslinya Mi. Kan tadi nama Facebookku mencari jati diri. Udah betul di sini sekali Mi. Seasonnya mencari diri. Di sini sekali Mi di Alia. Di Alia mah ketemu semua sama teman-teman. Wah, ada ternyata Nana begini. Ada ternyata Nana tidak belajar. Bisa begini. Di situ semua kayak apa? Teman-temanku rata-rata. Nah, saya awalnya di penghafal, Pak. Iya. Tapi saya ini lagi-lagi saya konfirmasi juga karena banyak anak-anak akhirnya kayak dipecah begitu di penghafal. Tidak, saya mengundurkan diri. Ya Allah. Karena itu waktu banyak masalah sih sama senior. Berarti kita ini bisa bilang mentalnya ya yang tidak bisa tidak setuju dengan senioritas berarti. Enggak setuju sekali kan, enggak setuju. Enggak masuk di akal Menarik maksudnya. ini. Kenapa bisa? Karena kita bisa tahu bahwa dia di luar begitu. Dia injak pertama tanahnya itu sekolahnya dia, makan garam-garamnya kantingnya dia, tapi kenapa tidak masuk dia? Bukan berarti mungkin atur-atur gitu. Iya, tahu. Maksudnya apa sama-sama kayak begitu ya, walaupun kau kakak kelasku ya ada ku tahu porsinya apa segala macam. Tapi kalau sampai intimidasi apa segala macam nah saya kayak kakak kelas pukul enggak masuk di akalku. Enggak masuk di akalku. Makanya biasa saya sama circleku teman-temanku melawan. Sama. Iya, bahkan ketika saya kelas 1 itu waktu kulawan anak kelas 3, Pak. Sorry nih kan tadi waktu itu memang momentum di situ diborong sih. Iya, ada jam saya sebut nama itu. Nah, datangnya serama aku, Pak. Datangnya serama aku. Kau ini reo-reo kok. Baik, anak-anak di situ. Nggak ada dilawan. Jadi kayaknya bagusnya kalau ini kita membahas masalah percintaan lah. Percintaan di masa SMA itu. Apakah ada atau sebenarnya sempat homo begitu? Homo saya pilih-pilih betul. Kira-kira kalau sama saya homo begitu. Pilih-pilih tonjau ya. Enggak. Bahas masalah percintaan begini, saya cintaku maksudnya ketika suka Kak sama sesuatu itu susah sekali lepas. Contoh paling anunya tuh kayak aku suka sekali MU gitu. Susah sekali Kak, bahkan sampai teman terdekatku kalau nano MU Manchester United kalau nano MU kadang enggak apa sih kenapa begitu kadang berkelahi apa sempat berkelahi Kak, sampai sempat kan enggak aku bicara sama sahabatku malah dekat sekali bahkan kadang satu sekali gigiku duai. Ya Allah. Iya, anak-anak saking dekat tak begitu bahasanya, saking dekat tak. Tapi tidak harus jorok juga. Enggak saking dekat tak, istilah. Istilah. Iya, serius Kak. Tapi kenyataan sih pernah kan begitu, tapi ku buang ku tahu pasna ku tahu apa kayak gitu. Beda kan rasanya tuh. Beda lain-lain begitu. Kayak ada mulu dipakai. Enggak, masalah dia bukan di sini sih Kak. Gimana? Jangan. Nah, itu pernah Kak enggak bicara selama 1 minggu gitu. Gara-gara MU. Iya, fanatik buta. Maksudnya karena aku suka sekali. Enggak kusuka kalau ada sesuatu kusuka baru dicampur-campuri. Dan pada saat itu dia MU. Dia pendukung Barcelona, Pak. Kan 2 kali kalah Barcelona ketika final champion toh. Iya. Enggak masalah joget-joget depan tak. Masukku. Betul. Jadi cinta kefanatikan dengan MU ini contoh bahwa susah melepaskan. Ya, susah Kak. Jadi begitu juga di wanita. Iya. Ada satu orang sih maksudnya gimana? Sorry ini yang satu orang sampai sekarang kayaknya enggak terlalu ini karena komunikasi masih jalan secara ini toh
saya mulai maksudnya kalau orang-orang ini ya, maksudnya anak-anak dulu tuh apa sih cinta-cinta monyet. Cinta-cinta monyet. Suka kak SMS begitu. Baru saya kalau SMS ya biasa aja begitu, biasa aja. Mulai dari SMP pak. Sebelum pas kelas 3 rajin mah chatting apa segala macam. Saya kuliah ini ke kos Banja juga betul, tapi kadang pernah tongi marah gitu. Bilang kenapa nggak ada ini? Astaga, cewek pakai baju sih. Baru permasalahannya dia yang tembak apa? Baru nggak tahu saya apa begitu. Maksudnya saya circleku ketika itu, saya pokoknya motor aja mau kerja motor, pokoknya bola apa yang kusuka aja begitu. Nggak ada memang basicku untuk ke perempuan, maksudnya untuk suka ke lawan jenis apa bukan berarti saya homo gitu. Iya toh. Nggak ada pi. Nah berlanjut kali ya. Saya bahkan pernah pak. Saya pernah ke Makassar untuk jenguk itu. Ini cewek. Iya. Kenapa bisa terlalu loyal sekali sama dia padahal ceritanya dia yang tembak, dia yang cari tahu apa yang buat kisah. Enggak, karena itu tadi toh maksudnya kalau saya suka sesuatu susah sekali kak untuk suka sesuatu begitu. Jadi di awal dia chat itu sudah suka memang atau belum enggak ada sama sekali. Maksudnya apa ya, banyak begitu cewek cuma yang kayaknya serekati kayaknya doi gitu. Iya. Doi berlanjut. Nah, akhirnya begini menyet nih. Entah menyet. Menyatakan cinta. Bagaimana itu prosesnya itu menyatakan cinta lah? Jijik sih. Besarkan aku itu. Perasaanku. Besar perasaanku sama kau. Atau gimana kan dah? Enggak, biasa aja maksudnya. Lagi jalan sama siapa maksudnya? Jalan sama siapa? Saya kan ditondrong sama masuk kuno tahu aja bilang ditondrong ah. Jalan sama Yahya. Yahya. Kena nih. Ya begitu Ji. Begini lama-lama. Mau jikik kalau begini apa segala macam. Bisa mikir ada ingat sekali sih anjir. Gelek kak. Apa itu bilang bisa mah panggil sayang ke kita anjir. Dia bilang begitu. Iya dia bilang begitu. Dan terjadi tuh. Iya terjadi. Dan saya sampai sekarang ingat gitu tuh. Pernah juga tanya juga kenapa bilang begitu kayak dulu. Jam gitu. Pernah hampir tampilin gara-gara begitu ikut pakai cecek. Apa istilahnya bahasa Indonesia yang pakai cecek ya? Kasih ini, kasih emosi begitu. Iya, kasih bagaimana itu? Pakai cecek. Cecek. Ini apa? Pancing itu kenapa bilang begitu? Bahkan entah perempuan tuh kapan ki beda jadi dan dilupain. Iya, aku lupa. Pernah kan baru saya kalau mau orang siapapun dia bahkan teman-teman enggak masuk akal ki begitu, enggak masuk akal ki. Kenapa mojo? Betul. Orang mojo pergi berteman sama tuh deh di laut. Apa ya? Untuk permasalahan kalau perempuan sih saya enggak terlalu ini maksudnya. Biasa saja gitu. Iya, enggak maksudnya. Tidak terlalu terfokus di. Enggak. Makanya kadang orang-orang yang dekat sama saya banyak dekat perempuan serius. Banyak serius. Ibu-ibu. Imut nih. Ibu-ibu juga pernah mendamaikan pak. Yang mami baku cakar serius kayak nih. Iya kisah nyata. Dan SMP gitu. Alia. Tetanggaku di KTC mami baku cakar kuda main kayak gitu bunga apa segala macam. Ustaz motor di situ ceramah ini bilang diri ustaz minta. Nah kemudian kembali tadi permasalahan perempuan. Perempuan kalau menurut saya ya berbeda-beda sih persepsi orang masalah. Ada kadang yang apa istilah anak bucin gitu. Saya kalau bucin sih ya mau dibilang antara bucin kah juga tidak juga kadang. Maksudnya ada kadang waktu Bangku tidak butuh sekali kayak begitu ya. Maksudnya di mana kita mau cerita begitu. Mana aku sayang. Itu dicari. Iya, betul. Tak, maksudnya di mana kayak begitu. Kalau teman-teman tak dede apa kau. Maksudnya di mana kita mau tahu aja. Iya. Betul. Kadang sebagai sebagai apa di pelampiasan. Bukan pelampiasan juga. Apa maksudnya? Ada sisi lemah tak sebagai laki-laki, ada sisi romansa tak yang mau dikasih keluar. Dan dia jadi ngerti. Ke dia jadi pasti toh. Nah, ada kadang seperti itu. Cuman untuk sekarang kayaknya semua yang dekat kak sama bahkan teman-temanku tuh, kayaknya aku keluarkan semua deh. Jadi mungkin kayak bagaimana nih perasaan-perasaanku sekarang enggak ada 2 tahun belakangan ini. Semenjak koronce sih. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau masalah percintaan itu sebenarnya wajar sih kita merasa bucin-bucin dan ketika juga
dirasa bahwa tidak cocok maki dan juga dia berhak untuk memilih, ya sudah lepaskan saja. Mau di apa begitu, tidak bisa dipaksa selama masih ada sabun. Lanjut. Starter kosong. Apa kita istilah kalau saya Lux anu ku pakai itu gambarnya. Lu namanya dong. Padahal lagi video ini tersebar. Sabun nggak pakai. Tidak, ini kalau maksudnya mandi. Iya, betul. Itu kosong gitu. jadi apa? Enak sekali cerita ini kan, atau maksudnya kita bisa tahu bahwa ternyata Kanda Surya ini kalau kita mau tahu ini Kanda Surya ini sebenarnya penting sekali untuk kita ini keluarga di Mesir. KKS ya, kerukunan keluarga di Mesir. Jadi untuk teman-teman yang salah ya. KKS, kerukunan keluarga di Mesir, Sulawesi di Mesir. Iya. Itu sebuah ini teman-temannya, sebuah apa? Pembagian ini daerah yang dimana itu KKS itu khusus untuk Sulawesi dan bagian timur. Dan beliau ini ketuanya itu pernah mantan ini ya pelacur. Mantan punggawa. Tepuk tangan dulu tawa. Jadi mantan punggawa, maksudnya itu punggawa itu adalah gubernurnya. Kita ini di atas dari di bawah naungan PPM ini. Nah, terus ada gubernurnya. Kalau di Sulawesi khususnya itu punggawa. Dan Kanda Surya ini jangan sangka teman, jangan heran. Beliau adalah punggawa kita Sulawesi yang dimana itu menaungi semua teman-teman Sulawesi di Mesir. Qala Allah Ta'ala. Jadi ini menarik kan, ini menarik sekali kalau saya lihat perkembangan Tata sebagai penyimak dunia ini. penyimak bahwa dari SD, dari SMP, dari SMA, itu bisa dibilang berkutat di lingkungan yang tidak terlalu condong di pendidikan tok saja. Betul. Ada kenal-kalanta, bahkan circle itu luas. Bisa menjadi punggawa dan bisa menjaga KKS ini, dan bahkan bisa diakui kalau beliau ini terbaik pada masanya. Karena masa aku. Karena masa Anda. Jadi bisalah kita tahu bagaimana itu tipsnya Kanda bisa lalui itu semua menjadi punggawa di Besirin. Apalagi itu susah sekali pada masa itu, maksudnya. Ya waktu itu lumayan lah. Iya, bisa diceritakan kan? Langsung saja hantam kan. Tips untuk punggawa, jadi punggawa. Cerita keluh kesah, ada entah itu tips atau bebas saja untuk kita. Kita cerita dulu awal mula ke Mesir gitu. Awal mula ke Mesir, betul. Iya. Jadi saya itu berangkat sama Piang. Kanda Piang. Iya. Nah, beranjak ada ke hampir setahun di sini. Saya mulai bergaul itu dengan semuanya sama. Saya jarang bergaul dengan leti-letiku karena aku bilang mentong tau anak-anak belum masukku kalau leti pasti mikir ketemu. Betul. Mending bergaul sama senior. Aku masuki semua ya. Air nagami apa segala macam. Dulu enggak ada pidar rasa. Kata Mia. Oh, dulu di daerah Darasa. Ya. Itu belum ada tinggal ya? Enggak ada. Okay. Enggak ada lah orang-orang KKS di sini. Enggak tahu sih kalau orang-orang luar. Siap. Pokoknya daerahnya dulu anggota itu Bobat, Asyir, Ketamia, Tajammu, sama ada juga sebagian di Rabah sih, di Sabi juga ada. Siap. Pokoknya daerah itu ya Nasr City ji, enggak ada di Darbul Ahmar ini, Darbul Ahmar ini. Iya. Nah, di situ sebenarnya giat-giat organisasi sudah muncul sih. Oh, dari awal itu kadang-kadang tak? Bukan, malah mulai dari SD ke apa segala macam, SMP berlanjut. Geliat-geliat organisasi. Dan saya bisa pastikan di KKS sekarang ini bukan sombong ya, mohon maaf saudara-saudara warga sekalian, warga KKS. Baru saya yang tercatat di KKS mulai dari awal kedatangan saya 2012 sampai detik ini, baru saya yang namaku tidak pernah alpa di bagian pengurus. Serius ini. Walaupun tidak hadir. Nama saja ada, tidak ya? Iya, maksudnya nama saja. Tapi setidaknya tidak ada orang begitu. Apresiasi sekali berarti ya. Harus apresiasi itu warga ke saya. Betul. Terus kan Geliat mulai dari tahun pertama, pasnya tahunnya Kanda Yusran, saya
Di situ waktu ada 2. Iya. Jadi AMC ada juga menteri olahraga. Nah, saya diangkat jadi menteri olahraga. Ya Allah. Tanya alasan Kanda Yusra waktu, kenapa diangkat kak? Kan kau kak Roy Suryo. Nggak lucu begitu jawabnya senior. Maksud Roy Suryo. Cuman ketika ketika ke dalami apa segala macam, ternyata ujung-ujungnya itu Moji sama kerjasamanya itu menteri olahraga KMC. Kan senior itu waktu senior yang ketua Kanda Eming waktu itu dia ketua MC, tapi sama aja kayak saya ketua MC, namanya saya senior Perbagas lapangan. Ya saya yang bergerak. Betul. Dan kemudian juga sebagai ini informasi ke warga, kayaknya saya aja yang ketua MC hampir 3 kali berturut-turut. Ya Allah. 3 kali kan berturut-turut mulai itu dari. Itu penyebabnya karena tidak ada orang memang. Bukan tidak ada orang sih, maksudnya ini juga yang ketua-ketua. Kenapa saya pilih lagi gitu? Berarti bagus kinerjanya gitu. Enggak juga aja sih, karena enggak pernah juara MC gitu, enggak pernah juara bolanya. Siap. Terus Anda dari AMC saya berlanjut ke Humas waktu di zamannya Idris, kemudian pindah di Humas naik jadi ketua 1. Di zamannya Mujib. Setelah itu ya memberanikan diri sebelum naik ke Punggawa itu. Di tahun 2018. Sebelumnya ada senior begitu yang mau dorong dan saya sebagai orang yang menurut saya ada prinsip gitu. Betul. Saya tidak kusukai dorong apa segala macam, apalagi ketika mohon maaf ketika didorong orang yang dorong, ketika naik Punggawana tidak sesuai ekspektasi apa segala macam, tinggal kami kan tidak buka saya begitu. Betul. Makanya saya atas keinginan sendiri begitu. Siap. Kemudian pas ku pulang di tahun 2017, kedatangannya juga anak RN, itu waktu saya minta izin sama orang tua. Pulang pertamaku ke Indonesia bilang, saya muka jadi begini apa segala macam. Jadi mungkin ya pokoknya ku keluarkan semua alasan apa segala macam. Nah bilang di Pacia, ya kau jina gini. Berarti ada merestuku ini. Bulat tekadku untuk naik menjadi punggawa di. Kemudian waktu itu juga kerja kak. Sebenarnya tidak enak sekali sama bos Ical. Keputusan itu kuambil atas memang keinginan pribadiku. Siap. Awalnya yang kutanya anak-anak serumah aja. Anak-anak serumah belum mau naik punggawa kayaknya. Berarti yang mendasari jadi punggawa itu kita ini keresahan. Karena apa? Keresahanku maksudnya bukan dibilang muka juga berbuat ria apa segala macam. Ada ide-ideku yang mau kusalurkan memang. Yang dimana kalau sebelum-sebelumnya itu belum bisa kita. Iya. Kadang saya waktu ketika pimpinan sidang ada ideku begini ya terkatki lagi. Karena bila dalam hatiku toh kemana kalau saya penggawa ini bisa kayaknya kugolkan ini toh. Ini apa-apa ini bisa kugolkan. Nah alhamdulillah semua program kayaknya ketika ya banyak juga jisin yang tidak terjadi karena setahun jika. Betul. Nah, naik Punggawa singkat cerita naik Punggawa dan calon tunggal itu waktu calon tunggal jadi langsung disumpah begitu. Saya sampaikan visi misiku ketika apa segala macam. Nah, orang tertarik ketika visi misiku itu tentang pembuatan rekening lembaga. Dan itu tidak pernah ada. Belum pernah ada sama sekali. Belum pernah ada. Di KKS atau di semua kekeluargaan? Di semua kekeluargaan belum pernah ada. Luar biasa sekali. Iya, orang apresiasi sekali betul. Ya.